Bab 21. Iris, apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih bijak. Tidak aman lagi bagimu untuk tinggal sendirian di luar. Kembalilah dan tinggallah bersama kami, kata Gilbert dengan khawatir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Leon juga. Ia ingin putrinya kembali tinggal bersama mereka karena dua alasan. Satu, karena ia khawatir pada putrinya, sementara yang lain adalah untuk memisahkan putrinya dan Leon. Berdasarkan apa yang dilihatnya sejauh ini, Leon mungkin mengincar putrinya. Itulah sebabnya Leon cukup berani mencoba peruntungannya untuk menyelamatkan Elder Yang. Pada akhirnya, Leon cukup beruntung untuk menyelamatkannya. Leon hanyalah orang biasa yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Leon sama sekali tidak layak untuk Iris. Tidak mungkin. Aku menolak untuk pindah kembali ke sini. Aku tinggal di daerah dengan banyak villa mewah. Ada penjaga keamanan khusus yang berjaga setiap saat. Kakek sudah menyiapkan 6 pengawal baru untukku juga. Dengan mereka yang melindungiku di masa depan, keselamatanku seharusnya terjamin. Yakinlah. Iris menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia sedang dalam perjalanan pulang ketika diculik malam sebelumnya. Itu hanya insiden yang tidak terduga. Jika ada yang menargetkannya, itu akan sia-sia bahkan jika dia pindah kembali. Tetapi, tidak ada lagi yang bisa kukatakan tentang itu. Selama Daisy masih di sini, aku tidak akan pernah pindah lagi, kata Iris tegas. Gilbert merasa tidak berdaya, dan menatap Elder Yang dengan pandangan memohon. Ayah, Iris lebih mendengarkanmu. Ayah seharusnya menyuruhnya kembali. Tidak perlu. Jika dia tidak ingin kembali, tidak perlu memaksanya. Kita hanya perlu mengirim beberapa orang lagi untuk menjaganya secara diam-diam. Seharusnya tidak ada masalah, kata Penatua Yang dengan tenang. Dia tahu tentang konflik Iris dengan Daisy. Dia juga tahu bahwa mereka berdua tidak akan pernah bisa akur. Sebenarnya dia juga tidak begitu menyukai Daisy. Namun, Daisy beruntung. Ia melahirkan seorang putra untuk Gilbert. Putranya adalah pewaris masa depan keluarga mereka. Dia berhasil memanfaatkan kesuksesan putranya. Bahkan jika Elder Yang tidak begitu menghargai Daisy, ia terpaksa hanya menatap satu sisi. Tidak mungkin ia bisa mengusir Daisy dari keluarga demi cucunya. Iris, kau jarang kembali. Ajak Leon berkeliling tempat ini untuk saat ini. Makan malamlah denganku sebelum kalian berdua pergi, kata Elder Yang sambil tersenyum. Baiklah, Iris mengangguk sebelum dia membawa Leon keluar dari aula utama. Begitu Iris dan Leon pergi, Gilbert tak kuasa menahan diri untuk menyuarakan kekhawatirannya. Ayah, mungkin ayah tidak tahu ini, tapi Iris dan Leon mungkin sedang menjalin hubungan sekarang. Mereka berdua bahkan akan tetap bersama. Jika Iris tidak mundur, aku takut. Konsekuensi. Tetua Yang mendengus dingin, omong kosong. Iris sudah menjelaskan semuanya kepadaku lewat telepon. Dia tidak ada hubungannya dengan Leon. Ini hanya kesalahpahamanmu. Leon tidak punya rumah untuk kembali. Dia hanya memberi Leon tempat tinggal sementara untuk membalas budinya. Meskipun itu kesalahpahaman, sangat sulit untuk mengatakannya jika menyangkut perasaan. Bagaimana jika mereka berdua saling memiliki perasaan setelah bersama? Gilbert masih khawatir. Tidak ada pertanyaan, bagaimana jika, di sini, Iris adalah wanita yang luar biasa. Dia juga memiliki standar yang tinggi. Begitu banyak pewaris kaya dan pemuda yang luar biasa telah mencoba mendekatinya tetapi gagal. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada seseorang yang biasa dan biasa saja seperti Leon? Elder Yang menepisnya dengan acuh tak acuh. Li, itu hanya kemungkinan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kita harus tetap waspada. Memangnya kenapa? Punya beberapa pacar adalah hal yang sangat wajar saat ini. Tidak ada salahnya jika Iris ingin menjalin hubungan dengan Leon. Itu akan menjadi kesempatan baginya untuk merasakan kehidupan romantis. Tidak apa-apa asalkan dia menemukan pria yang pantas untuk dinikahi pada akhirnya. Dia memang keras kepala. Kau hanya akan mendapatkan yang sebaliknya jika kau mengganggu hidupnya. Lebih baik membiarkan semuanya berjalan secara alami, kata Penatua Yang dengan tenang. Keluarga kaya dengan warisan jangka panjang seperti milik mereka sangat mengutamakan menikahi orang yang tepat. Dia tidak akan membiarkan cucunya menikah dengan orang yang tidak tepat. Orang biasa. Namun,
Iris bebas melakukan apapun yang diinginkannya sebelum menikah. Dia tidak akan ikut campur dalam kehidupan Iris. Benar sekali, ayah. Kaulah yang pintar. Gilbert tiba-tiba menyadari keadaan. Kekhawatirannya benar-benar sirna. Bab 22. Setelah makan malam, Leon dan Iris meninggalkan rumah yang bersama-sama. Mereka menuju vilanya di Dragon Bay. Pada saat itu, pengurus rumah sudah merapikan kamar untuk Leon tinggal. Berbaring di tempat tidur, Leon akhirnya merasa tenang. Ia berencana untuk melihat dengan saksama apa yang diwarisinya dari leluhur para serigala. Memejamkan matanya, gelombang kenangan yang diwarisi mengalir ke dalam pikirannya. Di antaranya terdapat berbagai teknik kuno dan rahasia. Ada buku-buku kedokteran, buku petunjuk rahasia, dan masih banyak lagi. Ada juga metode untuk berlatih ganda. Leon memutuskan untuk mencari tahu apa itu praktisi. Seniman bela diri menekuni seni bela diri. Mereka melatih kekuatan batin dan fisik. Para praktisi seni sage mempraktikkan seni sage. Mereka berfokus pada energi spiritual dunia. Secara komparatif, seni sage bahkan lebih dalam dan lebih sulit dikuasai. Namun, setelah ribuan tahun, ilmu silat telah lama punah. Bahkan seniman bela diri pun sangat langka. Tampaknya seni sage cukup luar biasa. Leon merasa itu adalah sesuatu yang perlu dipelajarinya. Leon menyingkirkan segala pikiran yang mengganggunya saat dia duduk bersila di tempat tidur, mulai berlatih. Saat ia bermeditasi dan menarik serta mengembuskan napas, gumpalan tipis energi spiritual mulai mengalir perlahan ke dalam tubuhnya dari udara. Sejumlah kecil energi spiritual mulai terkumpul di dalam pusat energi tubuhnya. Energi spiritual perlahan mulai mengalir dan mengembun menjadi seukuran kacang, tinggal di dalam pusat energinya. Ketika Leon bangun dari latihannya, hari sudah fajar keesokan harinya. Leon menghela napas panjang. Ia tidak tidur sepanjang malam, tetapi ia tidak merasa lelah sama sekali, ia malah merasa sangat terjaga. Seluruh tubuhnya tampak dipenuhi energi. Aku telah memasuki tahap awal penyempurnaan energi, Leon mengepalkan tangannya sambil tersenyum. Sayang sekali tidak banyak energi spiritual di sekitar sini. Kalau tidak, aku mungkin akan lebih cepat, Leon menggelengkan kepalanya. Berdasarkan ingatannya, diwariskan, seni bijak membutuhkan energi spiritual dari lingkungan. Semakin baik lingkungannya, semakin banyak energi spiritualnya. Itulah sebabnya banyak ahli zaman dahulu gemar bersembunyi jauh di dalam pegunungan. Pegunungan, benar, vila-vila di daerah tersebut dikelilingi oleh gunung dan sungai. Ada gunung tepat di belakang vila ini. Mungkinkah energi spiritual lebih padat di sana? Saat Leon memikirkannya, ia merasa tergoda untuk mendaki gunung untuk mencobanya. Namun, ia merasa sudah terlambat. Ia membuang gagasan itu, berencana untuk memikirkannya di malam hari. Setelah Leon membuat rencananya, Jenny sudah selesai menyiapkan sarapan dan memanggilnya. Di meja makan, Leon terus mencuri pandang ke arah Iris sambil makan, merasa sedikit tidak nyaman. Leon, bisakah kamu fokus makan saja? Kenapa kamu terus menatapku? Apa ada sesuatu di wajahku? Iris menyentuh wajahnya dengan rasa ingin tahu. Bukan itu maksudku, aku hanya berpikir untuk segera mencari tempat tinggal yang bisa disewa. Dengan begitu aku bisa pindah. Leon tertawa canggung. Dia punya uang saat itu. Dia merasa tidak enak untuk terus tinggal bersama Iris dan bergantung padanya. Namun, karena suatu alasan dia tidak ingin pindah. Iris tiba-tiba berhenti makan sambil berkata pelan, kau bisa tetap tinggal di sini. Lagi pula, aku punya banyak kamar kosong. Lebih nyaman bagimu untuk tinggal bersamaku daripada mencari tempat sewa di luar. 11. Tinggal sendirian di sini selama 2 tahun terakhir ini terasa sangat sepi. Aku ingin ada seseorang yang bisa berbicara denganku. Benarkah? Hebat sekali. Leon sangat gembira. Lagi pula, ia akan bisa menghemat uang. Akan tetapi, hal itu hanya mengonfirmasi pikiran Iris tentang dia yang mesum. Itu belum tentu merupakan hal buruk. Jadi, Iris memutar matanya ke arah Leon, cepat makan. Setelah kamu makan, aku akan mengantarmu ke perusahaan dan mengatur pekerjaan untukmu. Baiklah, Leon mengangguk.
Berpikir bahwa ia tidak hanya akan bisa tinggal di tempat yang sama dengan Iris di masa depan, tetapi juga pergi dan pulang kerja bersama, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit bahagia. Setelah mereka sarapan, Iris membawa Leon ke garasi villa. Garasinya sangat besar, dan ada banyak mobil di dalamnya. Semua mobil itu adalah mobil mewah yang harganya sangat mahal. Leon, kamu boleh pilih mobil mana saja yang kamu mau. Aku akan memberikan satu untukmu bawa ke kantor nanti. Iris menunjuk deretan mobil di depannya dan berkata. Leon terkejut. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan mengatakan, saya tidak punya SIM. Bab 23. Iris tercengang, kamu tidak punya SIM. Itu membuat segalanya sedikit merepotkan. Iris terdiam sejenak sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau begitu, apakah kamu bisa mengendarai sepeda? 11. Saya tahu cara mengendarai sepeda. Saya juga punya SIM untuk mengendarainya. Leon mengangguk. Dia diperlakukan tidak seperti anjing oleh keluarga Manson. Tidak mungkin dia diizinkan mengendarai mobil. Namun, keluarga Manson sering membutuhkannya untuk menjalankan tugas mereka. Demi kenyamanan, mereka memberinya sepeda motor bekas yang lusuh. Baguslah. Aku punya sepeda motor di sini yang diberikan bibiku saat ulang tahunku. Lagi pula aku tidak menggunakannya, bagaimana kalau kuberikan saja padamu untuk kau bawa ke kantor? Iris menarik Leon ke sudut jalan. Ada sepeda motor berwarna merah muda yang mencolok di sana. Jangan meremehkan motor ini, harganya paling tidak ratusan ribu. 599. Apa, semahal itu? Leon sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Benar sekali. Aku ingat bibiku mengatakan bahwa ini adalah model edisi terbatas dari Rolls-Royce. Kurasa harganya sekitar 250.000 dolar. Kata Iris setelah memikirkannya. Leon tercengang. Dia mengumpat dalam hati. Orang kaya memang luar biasa. Sepeda motor saja sudah lebih mahal daripada banyak mobil mewah kelas atas. Bukankah itu terlalu absurd? Aku tidak meremehkannya, aku hanya merasa warnanya mungkin tidak cocok untukku. Leon tersenyum canggung. Setelah itu, dia ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, Iris, kita akan bekerja sama di masa depan. Bukankah lebih nyaman jika aku bekerja denganmu saja? Aku tidak keberatan, tetapi kamu harus memikirkannya. Jika orang lain melihat kita bekerja sama, itu mungkin akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagimu. Itu juga bukan rencana jangka panjang yang bagus. Jika Anda memiliki masalah pribadi yang perlu ditangani, akan sangat merepotkan bagi Anda jika tidak memiliki moda transportasi. Iris mengangkat bahu. Dia pikir Leon benar-benar mesum. Dia mengungkapkan isi hatinya dengan mudah. Leon segera menyadari bahwa Iris akan memiliki banyak pelamar dengan gelarnya sebagai wanita tercantik di kota Springfield, di samping statusnya sebagai putri keluarga yang. Dia tidak bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu padanya dalam hal itu. Baiklah, aku akan menggunakan motor ini untuk saat ini. Kita bisa membicarakannya setelah aku mendapatkan SIM. Leon tersenyum kecut sambil patuh menaiki motor itu. Leon mengendarai sepeda balap yang megah. Ia seharusnya terlihat sangat mengesankan dan tampan, tetapi berkat warna merah muda pada sepedanya, penampilannya menjadi sedikit lucu. Iris tidak dapat menahan tawanya. Sikap dinginnya tampak mencair saat ia tertawa menggoda. Leon benar-benar terpana oleh pemandangan itu. Jantungnya mulai berdetak cepat. Bahkan ada saatnya ia berharap waktu berhenti pada saat itu selamanya. Setelah itu, Iris keluar dari villa sementara Leon mengikutinya dengan sepeda motornya. Di belakang mereka berdua, dua Mercedes hitam mengikuti di kejauhan. Kedua mobil itu penuh dengan pengawal Iris. Mereka bertugas melindungi Iris secara rahasia. Elegante Group adalah salah satu dari banyak perusahaan di bawah bendera Yang. Perusahaan ini berfokus pada produk kosmetik dan perawatan kulit. Mereka sebagian besar memproduksi produk kelas menengah hingga atas. 2 tahun lalu, Elder yang membuat keputusan eksekutif untuk menyerahkan Elegante Group kepada Iris setelah ia lulus. Itu demi melatih Iris. Saat itu, Elegante Group bukanlah yang terbesar. Nilai pasarnya hanya sekitar 40 hingga 50 juta dolar. Keterampilan bisnis Iris sangat luar biasa.
Ia sama sekali tidak mengecewakan kakeknya. Hanya dalam waktu 2 tahun, ia berhasil melipat gandakan ukuran Elegante Group. 1. Elegante Group telah memiliki evaluasi lebih dari 130 juta. Perusahaan ini berhasil mengukir namanya di dunia kosmetik Springfield City. Saat itu, sedang jam sibuk untuk masuk kerja. Ada banyak karyawan yang datang ke perusahaan. Untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan, Iris pergi sendiri ke perusahaan itu terlebih dahulu. Leon menunggu beberapa menit sebelum dia mengendarai sepeda motornya masuk. Dia melihat ada tempat parkir tak jauh dari situ. Leon mengendarai sepedanya dan berhenti di samping sebuah BMW putih. Akan tetapi, sebelum ia sempat berhenti, pintu BMW tiba-tiba terbuka, hampir membuatnya terjatuh ke tanah. Bab 24. Tepat setelah itu, seorang wanita cantik dengan kaki jenjang dan tubuh yang menakjubkan keluar dari mobil. Maafkan aku, Leon buru-buru meminta maaf. Leon selalu menjadi orang yang toleran dan tidak menyukai konflik. Bahkan jika pihak lain yang bersalah, dia tetap meminta maaf sejak awal. Apa kau tahu cara mengemudi? Apa kau tidak melihat apa yang terjadi di sekitarmu? Si cantik mendengus dingin dengan tidak senang. Leon mengerutkan kening. Ini seharusnya masalah kecil, tetapi sikap orang lain membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Nona, Anda adalah orang yang tidak melihat ke belakang sebelum membuka pintu. Tentunya saya tidak bisa disalahkan. Lagi pula, saya sudah meminta maaf kepada Anda. Anda seharusnya lebih masuk akal. Kau pikir aku tidak masuk akal? Si cantik itu geram. Dia menatap motor Leon dengan dingin sebelum berkata dengan nada meremehkan. Kau mengendarai motor itu hal yang wajar, bahkan warnanya merah muda. Kau menolak untuk menjadi pria sejati dan bersikeras menjadi banci. Sungguh menjijikkan. Kenapa kamu peduli dengan warna sepedaku? Jangan jadi pengganggu. Wajah Leon tiba-tiba memerah. Dialah yang tertabrak pintu rumahnya, tapi dia malah menghinanya dengan mengatakan dia banci. Sekalipun dia orangnya lemah lembut, dia tetap saja bisa marah. Pada saat itu, pertengkaran mereka dengan cepat menarik perhatian karyawan di sekitar mereka. Beberapa karyawan mulai melihat ke arah mereka. Hei, bukankah itu Nona Summers? Nona Summers bukan hanya seorang eksekutif di perusahaan kami, tetapi dia bahkan diakui sebagai wanita tercantik kedua di perusahaan. Dia hanya kalah dalam hal penampilan dan bakat dari Nona Yang. Kudengar Nona Summers masih lajang. Aku penasaran pria macam apa yang akan cukup beruntung untuk mendapatkannya di masa depan. Saya bersedia berdoa selama 10 tahun berturut-turut jika itu berarti saya bisa membuat Nona Summers menikah dengan saya. Beberapa karyawan laki-laki memandangi kecantikan itu dengan tatapan penuh gairah di mata mereka. Lihat, siapa orang itu? Dia mengendarai sepeda motor berwarna merah muda. Saya tidak mengenalnya. Saya belum pernah melihatnya di perusahaan ini sebelumnya. Saya juga tidak tahu dia dari departemen mana. Bukankah seorang pria mengendarai sepeda motor berwarna merah muda sangat memalukan? Mungkinkah dia orang aneh? Semua orang mulai memandang Leon dengan jijik dan hina. Wajah Leon benar-benar merah pada saat itu. Dia ingin menjulurkan kepalanya ke dalam pelukannya. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi terkenal di hari pertamanya bekerja. Bahkan sebelum dia resmi bekerja, berkat sepeda motor berwarna merah muda. Dibandingkan dengan sebutan orang-orang padanya, dia tiba-tiba merasa bahwa wanita cantik yang hanya memanggilnya banci sudah cukup sopan. Itu tidak layak disebutkan sama sekali. Kau hanya banci. Berhentilah membuang-buang waktuku. Wanita itu menatap Leon dengan jijik sebelum berbalik dan pergi dengan bangga. Dia tidak ingin menjadi topik pembicaraan. Percakapan dengan tetap di sana. Leon ingin melanjutkan argumennya, tapi dia menganggap bahwa hari itu adalah hari pertamanya bekerja dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Di kantor presiden, Iris merapikan beberapa dokumen di mejanya ketika Ariel Summers masuk dengan gusar. Hei, apa yang terjadi padamu? Kau tampak sangat tidak senang, siapa yang membuatmu marah? Tanya Iris penasaran. Jangan bahas itu lagi. Aku menabrak seorang banci di luar. Kata Ariel dengan marah. Seorang banci. Bukankah kau biasanya sangat sopan? Apa kau perlu marah-marah hanya karena kau menabrak seorang banci?
Iris bertanya pada dirinya sendiri sebelum ia tampaknya menyadari sesuatu. Tunggu, apakah kamu sedang dalam suasana hati yang buruk karena kamu sedang menstruasi? Itu tidak ada hubungannya dengan menstruasiku. 11. Hanya saja banci itu terlalu menjijikkan. Aku benci pria yang tidak punya sedikit pun sifat maskulin. Ariel sedikit tersipu. Dia benar-benar sedang menstruasi. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan mudah kesal. Sebenarnya, dia tahu kalau dirinya salah, tapi itu tidak ada hubungannya dengan keinginannya untuk melampiaskan kekesalannya pada Leon. Dia cantik, bertubuh indah, dan kaya. Dia sedang menstruasi jadi dia ingin marah pada pria malang itu. Apakah ada yang salah dengan itu? 1. Dia lebih suka pria yang besar dan maskulin. Dia menyukai tentara yang tangguh dan berdarah dingin di TV. Leon adalah seorang pria, tetapi dia tetap mengendarai sepeda motor berwarna pink. Itu saja sudah membuatnya jijik. Jadi, dia pantas dimarahi. Oh, apa sebenarnya yang terjadi? Ceritakan padaku. Iris menegakkan tubuhnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ariel tahu bahwa dia salah, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Benar, Iris. Bagaimana penculikan itu ditangani? Bab 25. Aku baik-baik saja. Syukurlah, Leon ada di sana untuk menyelamatkanku. Iris menggelengkan kepalanya sebelum menceritakan semuanya kepada Ariel. Ariel adalah sahabat Iris sejak kuliah. Iris tidak memiliki banyak teman, dan Ariel adalah satu-satunya yang dianggapnya sebagai teman baik. Tentu saja, rayuan itu tidak diceritakan. Tidak mungkin dia akan menceritakannya kepada siapapun. Kau bilang dia pria yang tidak kau kenal, tapi dia tetap nekat demi kau. Demi melindungimu, dia bahkan memutuskan untuk mati bersama para penjahat itu. Itu baru namanya pria sejati. Kurasa kau pasti merasa sangat aman di sampingnya. Mata Ariel berbinar. Dia mencintai laki-laki maskulin di TV karena dia selalu kurang rasa aman sejak dia masih muda. Sayang sekali semua itu hanya ada di TV. Paling tidak, dia tidak pernah bertemu orang seperti itu di dunia nyata. Namun, contoh utama baru saja muncul di depannya. Dari apa yang Iris katakan, dia bahkan bisa merasakan betapa amannya jika dilindungi dalam situasi berbahaya seperti itu. Itu adalah sesuatu yang selalu tidak dimilikinya. Pasti, masyarakat sekarang sangat dingin. Tidak banyak orang yang berani seperti dia. Kalau dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku, aku pasti sudah mati, kata Iris dengan emosional. Memikirkan bahaya yang dihadapinya malam itu, dia masih merasa takut. Dia dipenuhi rasa terima kasih kepada Leon. Iris, katakan padaku seperti apa dia. Apakah dia tampan? Apakah dia terlihat seperti salah satu dari pria yang heroik dan perkasa? Ariel menarik-narik celana Iris. Tangan dengan penuh semangat. Ya, dia sangat tampan. Iris mengangguk. Meskipun dia merasa tidak ada yang istimewa dari penampilan Leon, dia tetap menarik. Adegan Leon melindunginya malam itu juga terukir dalam benaknya. Leon sangat tampan saat itu. Mengenai apakah dia perkasa dan heroik atau tidak, mungkin hal itu bukan sesuatu yang dapat menggambarkan Leon. Ariel, suatu hari nanti kau harus mengenalkannya padaku. Aku ingin melihat sendiri seperti apa rupanya. Ariel tersenyum penuh harap. Suasana hatinya sedang buruk, tetapi dia melupakan semua itu. Bahkan udara terasa lebih segar. Tidak perlu menunggu itu, kamu akan segera bisa bertemu dengannya, kata Iris sambil tersenyum. Dia tidak hanya menyelamatkanku, dia bahkan menyelamatkan kakekku. Kakekku ingin membalas budinya dengan baik, tetapi dia hanya punya satu permintaan, yaitu pekerjaan, Iris menjelaskan dengan sederhana. Wow, dia tidak hanya perkasa dan heroik, dia bahkan sangat bermoral. Dia tidak meminta imbalan apapun setelah menyelamatkanmu. Bukankah pria seperti itu terlalu sempurna? Jantung Ariel berdetak kencang saat itu. Tiba-tiba dia dipenuhi rasa hormat dan kekaguman terhadap pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bahkan membentuk gambaran tentangnya di kepalanya. Seorang pria muda berjubah putih yang tampannya luar biasa. Dia memiliki ekspresi dingin di kepalanya dan aura yang sangat mendominasi. Dia berdiri di atas awan putih sambil memandang dunia. Sempurna. Tok tok tok.
Pada saat itu, mereka mendengar ketukan di pintu. Leon masuk dari luar. Iris, Leon hendak mengatakan sesuatu ketika ia melihat Ariel di depan Iris. Ariel pun melihat Leon. Itu kamu. Keduanya saling berpandangan dengan kaget. Apa, kalian berdua saling kenal? Iris menatap Leon dan Ariel dengan heran. Kita tidak hanya saling kenal. Dia banci yang tadi ku bicarakan. Ariel mendengus dingin dan menatap Leon dengan jijik. Si banci. Iris tercengang. Dia bersama Leon selama beberapa saat. Kepribadian Leon mungkin tidak terlalu jantan, tetapi dia bukan banci. Hei, mungkinkah kalian salah paham? Izinkan aku memperkenalkan kalian lagi. Ini Leon. Leon, ini asistenku, Ariel Summers. Iris memperkenalkan mereka berdua dengan sederhana. Leon, Iris, apakah dia orang yang menyelamatkanmu? Ariel tercengang. Iris menyebutkan nama Leon beberapa kali tadi, jadi dia tidak melupakannya. Benar sekali. Itu dia. Iris mengangguk. Bagaimana mungkin? Ariel tampak seperti tersambar petir. Bayangan Adonis berjubah putih itu hancur berkeping-keping dalam pikirannya. Harapannya begitu tinggi, jadi kekecewaannya besar. Dia sangat kecewa. Iris, bukankah kau bilang dia sangat tampan? Bagaimana dia bisa tampan? Aku sama sekali tidak tahu. Ariel memasang ekspresi masam di wajahnya. Tubuhnya panas dan seksi, tapi wajahnya penuh dengan penghinaan. Bab 26. Menurutku dia terlihat baik-baik saja, wajah cantik Iris sedikit memerah. Apa yang dia katakan kepada Ariel sebelumnya seharusnya hanya terjadi antara sahabat. Namun, Ariel membocorkan semuanya di depan Leon. Tiba-tiba wajahnya memanas. Dia tidak tahu lagi bagaimana dia harus menghadapi Leon. Ariel lebih buruk. Dia bahkan merasa ingin memuntahkan darah. Dia sangat berharap pada pria itu. Dia bahkan mulai memuja pria sempurna itu dari hatinya. Fantasi. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa lelaki gagah perkasa itu adalah si banci yang baru saja ditemuinya tadi. Dampak yang dideritanya sangat besar. Dia merasa benar-benar tertipu oleh Iris. Iris menarik napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Bahasa Indonesia. Leon, aku butuh seorang sekretaris administrasi. Aku ingin kamu menjadi sekretarisku. Bagaimana menurutmu? Jika kamu tidak menyukainya, aku bisa memberimu posisi yang berbeda. Tentu saja aku senang. Leon sangat senang sambil mengangguk dengan panik. Iris mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada yang berani ia harapkan. Ia bahkan bisa belajar banyak dengan tetap berada di sisi Iris. Ia sangat menginginkan pekerjaan itu. Di mata Ariel, dia membuktikan bahwa dia banci dengan menerima pekerjaan sebagai sekretaris. Selain itu, aku harus mengingatkanmu bahwa perusahaan punya peraturannya sendiri. Aku harap kamu bisa mematuhinya. Jangan bersikap seolah-olah kamu pemilik tempat ini hanya karena aku berutang budi padamu. Iris menambahkan. Aku tahu. Aku akan bekerja dengan baik. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaanmu, kata Leon dengan sungguh-sungguh. Iris tersenyum puas sebelum menatap Ariel. Ariel, Leon baru saja bergabung dengan perusahaan dan tidak tahu apa-apa. Aku akan meninggalkannya untukmu untuk sementara. Pastikan kamu. Pengaturan untuknya. Ariel melotot tajam ke arah Leon, lalu mengangguk enggan. Juga, aku mengatur Leon untuk menjadi sekretaris presiden karena aku ingin melatihnya dengan baik. Aku tidak ingin orang lain tahu tentang apa yang terjadi di antara kita berdua, jadi jangan sebarkan itu, kata Iris. Lebih baik mengajari seseorang cara memancing daripada memberinya ikan selama sehari. Iris tahu bahwa Leon tidak begitu cakap. Ia mengatur agar Leon berada di sisinya karena ia ingin memperluas pengetahuan Leon sekaligus melatih kemampuan berorganisasi Leon. Jadi, bahkan jika Leon meninggalkan perusahaan itu di kemudian hari, ia akan mampu membangun bisnis sendiri atau berkarir sebagai seorang eksekutif di sebuah perusahaan. Itulah caranya membalas budi Leon. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya menyebar. Ariel tersenyum. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Iris. Leon adalah penyelamat Iris. Jika orang-orang di perusahaan tahu tentang itu, akan ada banyak orang yang akan mencoba berteman dengan Leon.
Jika itu terjadi, melatih Leon akan menjadi hal yang sekunder. Ada kemungkinan Leon akan benar-benar menghancurkan masa depannya karena beberapa tawaran yang menggiurkan. Ayo, aku akan mengantarmu ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk menyelesaikan dokumentasimu terlebih dahulu. Ariel melirik Leon sebelum berbalik dan meninggalkan kantor. Leon mengikutinya di belakangnya. Setelah menyelesaikan dokumentasi, Ariel membawa Leon ke depan Departemen Presiden. Leon, di perusahaan kami, Sekretaris Presiden secara nominal berada di bawah Departemen Presiden. Kamu harus melapor ke departemen terlebih dahulu dan belajar hal-hal penting di kantor selama beberapa hari. Setelah kamu menguasai dasar-dasarnya, aku akan membimbingmu secara pribadi, kata Ariel singkat. Di Elegante Group, asisten presiden adalah seorang eksekutif tingkat tinggi di dalam perusahaan. Dia memiliki banyak kekuasaan dan hampir setara dengan wakil presiden dan manajer umum. Sekretaris Presiden hanya bertugas menjalankan tugas-tugas Presiden. Selain gaji yang sedikit lebih baik, Sekretaris tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Namun, situasi Leon sedikit lebih istimewa. Iris berniat melatihnya. Ia hanya menjabat sebagai sekretaris untuk saat ini. Di masa depan, ia akan memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan Ariel. Baiklah, aku masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Pergilah dan laporkan dirimu. Ariel berbalik untuk pergi setelah itu. Leon mengusap hidungnya dan menuju ke kantor sendirian. 11. Departemen Presiden dibagi menjadi dua bagian, kantor dalam dan kantor luar. Kantor bagian dalam merupakan tempat kepala Departemen Presiden bekerja. Sementara itu, kantor bagian luar diperuntukkan bagi urusan umum. Departemen Presiden merupakan departemen penting yang membuat keputusan dalam perusahaan dan membantu Presiden dalam menjalankan bisnis sehari-hari. 1. Kepala Departemen Presiden memiliki pangkat yang sama dengan asisten Presiden. Keduanya berada di pangkat direktur. Mereka berdua adalah anggota inti dari struktur kekuasaan perusahaan. Karena Ariel dekat dengan Iris, kekuasaannya lebih tinggi dari Kepala Departemen Presiden. Bab 27. Di kantor, Joseph Conrad, seorang pria gemuk dan botak berusia sekitar 50 tahun duduk di depan meja. Dia berhadapan dengan seorang gadis muda yang tampak sangat gugup. Gadis itu berusia sekitar 21 atau 22 tahun. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan tampak sangat lembut. Dia mengenakan kacamata besar berbingkai hitam yang menyembunyikan penampilannya yang cantik. Dia cukup mungil dan berpakaian sederhana, tetapi itu tidak menyembunyikan kecantikan alaminya. Gadis itu bernama Lily Cameron. Dia adalah salah satu dari 3 sekretaris presiden. Pangkatnya sama dengan Leon. Dia adalah sekretaris urusan harian, sedangkan Leon adalah sekretaris administrasi. Selain itu, sekretaris presiden memiliki 2 atasan langsung. Yang pertama adalah presiden, sedangkan yang kedua adalah kepala kantor presiden. Nona Cameron, Anda sudah bekerja di perusahaan ini selama lebih dari sebulan. Anda cukup baik dalam hal kualitas pekerjaan, tetapi Anda masih belum bereaksi cukup cepat terhadap apapun yang terjadi. Saya masih sangat tidak puas dengan kinerja Anda. Menurut Anda, bagaimana kita harus mengatasinya? Joseph menyipitkan matanya karena matanya bersinar dengan niat jahat. Lily sangat ketakutan. Dia buru-buru menundukkan kepalanya. Tuan Conrad, saya akan bekerja lebih keras di masa depan. Tolong beri saya kesempatan lagi. 11. Bukannya aku tidak bisa memberimu kesempatan lagi, tapi itu tergantung bagaimana kau memanfaatkan kesempatan itu. Joseph berjalan di depan Lily dan meraih tangan Lily yang putih dan halus, lalu mengusap lengannya. Apa yang kau lakukan? Lily terkejut saat ia menarik tangannya kembali, menepis cakar Joseph. Nona Cameron, ada aturan tertentu dalam dunia kerja. Saya yakin Anda mengerti apa yang saya katakan. Joseph mendengus dingin, mengungkapkan ketidaksenangannya. Aturan apa? Lily terkejut. Melihat reaksinya yang bingung, Joseph tidak bisa berkata apa-apa. Repot-repot berpura-pura. Dia menyentuh dagu Lily dan tersenyum, biar aku lebih terus terang. Kamu sangat cantik, dan aku suka kamu. Asalkan kau bersedia menemaniku sekali saja, aku tidak akan sekadar memberimu kesempatan.
Aku bahkan akan memastikan kau langsung lulus masa percobaan. Wajah Lily memucat, segera memahami apa yang terjadi. Tuan Conrad, maafkan aku. Aku bukan orang seperti itu. Kau mencari orang yang salah. Lily tampak seperti kelinci yang sangat ketakutan. Dia berbalik dan langsung mencoba lari. Joseph sangat tenang saat berkata pada punggung Lily yang menjauh, sebaiknya kau pikirkan dulu. Begitu Anda berani meninggalkan kantor ini, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada pekerjaan Anda. Berkemaslah dan segera pergi. Lily langsung berhenti. Ia sangat terpengaruh oleh kata-kata itu. Dia baru saja lulus dari Universitas Springfield, dan baru bekerja di perusahaan itu selama lebih dari sebulan. Dia bahkan belum lulus masa percobaannya. Jika Joseph ingin memecatnya, caranya sangatlah mudah. Joseph sudah berpengalaman dengan hal-hal seperti ini, jadi tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Dia bergegas menghampiri Lily dan mengulurkan tangannya. Nona Cameron, saya tahu ibu Anda saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kakak Anda juga perlu membayar biaya kuliahnya. Jika Anda kehilangan pekerjaan ini, Anda seharusnya lebih tahu daripada saya apa yang akan terjadi. Pikiran Lily langsung menjadi kosong mendengar kata-kata itu. Apa yang dikatakan Joseph menyerang semua titik lemahnya. Ayahnya meninggalkan keluarga dan menghilang saat dia masih kecil. Ibunya bekerja sangat keras untuk membesarkan dia dan saudara laki-lakinya. Untungnya, banyak dari keluarganya yang masih hidup. Kerabatnya membantu mereka, dan itulah sebabnya dia berhasil masuk universitas. Namun, ibunya bekerja terlalu keras dan berakhir di rumah sakit. Kakaknya juga baru saja berhasil masuk universitas, jadi kakaknya membutuhkan banyak uang untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Semua pengeluaran keluarga dibebankan padanya. Pada saat yang sama, ia membawa harapan dan impian banyak kerabatnya. Untungnya, dia mendapatkan pekerjaan yang bagus setelah lulus. Dia menjadi sekretaris presiden di Elegante Group. Meskipun sekretaris direktur tidak memiliki banyak kekuasaan, jabatan itu tetap merupakan posisi dengan gaji yang besar. Bahkan saat dia dalam masa percobaan, gajinya masih lebih dari 1.000. Asal dia lulus masa percobaan, gajinya akan mudah naik lebih tinggi. Selain itu, sekretaris presiden mampu berinteraksi dengan presiden secara teratur. Selama dia bekerja keras dan mendapatkan dukungan presiden, dia akan mendapatkan promosi dan gaji yang lebih tinggi. Masa depannya akan cerah. Pekerjaan itu memengaruhi masa depannya, tagihan medis ibunya, dan studi saudaranya. Jika dia kehilangan pekerjaannya, semuanya akan hancur. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggungnya. Bab 28. Tuan Conrad, tolong lepaskan aku, pinta Lily. Pikirannya kacau, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Lily, wanita cantik memang seharusnya dikagumi oleh para pria. Kau harus menggunakan kelebihanmu dengan benar. Jangan khawatir, selama kau bersamaku, aku akan menjamin kau akan mendapatkan promosi dan gaji yang lebih tinggi di masa depan. Kau akan mampu mencapai apapun yang kau inginkan di perusahaan ini. Joseph tersenyum sambil mengulurkan tangan dan memegang Lily, memanfaatkan kenyataan bahwa pikirannya sedang kacau. Bibirnya mulai bergerak ke arah wajah cantik Lily. Lily ingin berjuang dan melawan, tetapi dia memikirkan ibunya yang terbaring di ranjang rumah sakit, dan juga pelajaran kakaknya. Dia tiba-tiba kehilangan keberanian untuk bertarung. Kembali, tiba-tiba wajahnya penuh keputusasaan dan putus asa. Tok tok tok. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Leon mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam sambil membawa dokumen dari bagian sumber daya manusia. Melihat apa yang terjadi di kantor, Leon tertegun. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Lily terbangun dari pingsannya ketika Joseph datang. Wajahnya memerah karena malu saat dia buru-buru mendorong Joseph menjauh. Fakta bahwa Leon memasuki kantor menghentikannya dari mengambil sesuatu yang hampir jatuh ke tangannya, dan Joseph menjadi marah. Dia melotot ke arah Leon, "Bocah, siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini?" "Enyahlah." Bahasa Inggris. "Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu." Leon tersenyum canggung sambil bergegas mundur. Tepat saat dia hendak menutup pintu,
Tiba-tiba dia menatap Lily. Lily menangis sejadi-jadinya saat dia menatapnya dengan tatapan yang seolah meminta pertolongan. Meskipun Lily tidak tahu siapa Leon, dia berharap Leon bisa tinggal dan mungkin membantunya. Inggris. Bam! Saat pintu tertutup, harapan Lily pun sirna. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa Joseph sangat berkuasa. Dia bukan hanya menduduki jabatan tertinggi di kantor presiden, dia juga salah satu orang paling berpengaruh di perusahaan itu. Tidak peduli siapa Leon, tidak mungkin Leon bisa menyelamatkannya. Sekalipun Leon tetap tinggal, Leon hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Lily, ayo kita lanjutkan. Joseph tersenyum senang saat dia menerjang ke arah Lily seperti harimau yang kelaparan. Lily tahu bahwa ia mungkin tidak akan bisa lolos dari penghinaan. Ia memejamkan matanya dengan putus asa saat air mata putus asa jatuh dari matanya. Berderak, pintu tiba-tiba terbuka lagi, dan Leon berjalan kembali ke dalam. Lily membuka matanya saat mendengar suara itu, menatap Leon dengan tak percaya. Ia tidak mengerti mengapa Leon kembali. Dalam keterkejutannya, Joseph bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia akan bangkit lagi di sana. Bocah, kau tuli. Aku memintamu untuk pergi, jadi kenapa kau kembali ke sini? Joseph memarahi Leon dengan marah. Tuan Conrad, saya sekretaris presiden yang baru, Leon Wolf. Nona Summers meminta saya untuk melapor kepada Anda, kata Leon dengan tenang. Dia bekerja di perusahaan Manson selama 3 tahun, jadi dia tahu banyak tentang aturan tak tertulis di tempat kerja ini. Kalau saja Lily benar-benar bersedia, dia tidak akan mencoba ikut campur. Namun, Lily menatapnya dengan tatapan memohon. Jelas bahwa dia sedang dipaksa. Ketidakberdayaan dan keputusasaan dalam tatapan Lily menyentuh hatinya. Meskipun kepribadiannya cenderung lembut, dia tetap orang yang jujur. Dia memiliki sedikit gairah di hatinya. Ketika dia melihat seorang gadis lemah akan dimanfaatkan, dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Bab 29. Setidaknya hati nuraninya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak peduli siapa dirimu, enyahlah sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Joseph sangat marah. Ia begitu marah hingga ingin mencabik-cabik Leon. Leon sangat ragu-ragu. Dia didukung Iris, jadi dia tidak takut dengan ancaman Joseph. Namun, Iris sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan mengungkapkan hubungan itu, dan dia juga tidak ingin Joseph berbuat sesuka hatinya di perusahaan itu. Pada akhirnya, Joseph tetap menjadi atasan langsungnya dalam nama. Lebih jauh lagi, Joseph juga merupakan salah satu orang yang paling berkuasa di perusahaan tersebut. Dia memegang kendali atas sebagian besar keuntungan perusahaan. Tidaklah baik baginya untuk berakhir dalam konflik dengan atasannya di hari pertama ia mulai bekerja. Kalau masalahnya makin membesar dan memengaruhi perusahaan, kesan Iris terhadapnya akan sangat terpengaruh. Melihat Leon tidak mengatakan apapun, Joseph mengira Leon ketakutan. Ia tertawa dan berkata, "Apa yang kau lihat?" "Enyah, Tuan Conrad, saya melapor kepada Anda sesuai dengan peraturan perusahaan. Saya rasa tidak pantas bagi Anda untuk meminta saya pergi." Leon menggertakkan giginya, mengumpulkan tekadnya pada akhirnya. Saat itu, dia menyelamatkan Elder Manson tanpa meminta apapun. 2 hari lalu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Iris. Tidak mungkin dia bisa mengabaikan Lily begitu saja. "Kita ini baru sekretaris baru, beraninya kau bicara seperti ini padaku. Sombong sekali kau." Joseph geram. Joseph menunjuk tepat ke hidung Leon, "Brad, kamu dipecat sekarang juga. Pergilah sekarang juga." "Ya, saya memang baru, tapi saya tidak melakukan kesalahan apapun." "Bagaimana kau bisa memecatku tanpa alasan?" Leon menolak untuk menerimanya. "Plus, bagaimana? Aku memecatmu karena aku atasanmu." Joseph tersenyum dingin. "Bukan hanya kau atasanku, ada juga presiden. Aku akan bertanya pada Nona yang sekarang juga apakah dia ingin memecatku." Leon sangat tenang saat dia berbalik untuk pergi. Dia bekerja dengan keluarga Manson selama 3 tahun, jadi dia bukan seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Teriakan Joseph tidak akan membuatnya takut. "Anda, diam di sana." Joseph memerah karena marah. Ia hampir kehilangan kendali atas amarahnya.
Bahkan jika dia memiliki wewenang untuk memecat Leon, pada akhirnya dia tetap bukan bos perusahaan. Jika Leon tidak melanggar satu pun aturan perusahaan, tidaklah tepat baginya untuk memecat Leon begitu saja. Jika masalahnya meningkat ke Iris, dia akan berada dalam posisi yang buruk. Serahkan dokumenmu padaku sekarang. Joseph menahan amarahnya saat dia mengambil dokumen itu dari Leon. Tujuan Leon hanya untuk membantu Lily. Karena Joseph sudah mengambil langkah mundur, dia tidak akan memikirkan masalah itu lagi. Joseph menyalakan sebatang rokok sambil melihat dokumen di tangannya sambil merencanakan langkah selanjutnya. Leon tidak hanya merusak acara bahagianya, tetapi juga tidak menghormatinya. Jika dia tidak menunjukkan kepada Leon apa konsekuensinya, tidak mungkin dia bisa menelan rasa frustrasinya. Kamu sekretaris. Haha, sudah lama aku tidak melihat sekretaris laki-laki. Kamu tidak tahu malu. Cepat buatkan aku secangkir kopi. Joseph menyodorkan cangkir kopi di mejanya ke tangan Leon. Tuan Conrad, biar aku saja, kata Lily sambil menatap Leon dengan ekspresi terima kasih. Tidak, biarkan saja dia melakukannya, kata Joseph dingin. Membuat kopi dan melakukan tugas pada akhirnya adalah pekerjaan sekretaris. Leon tidak punya alasan untuk menolaknya, jadi dia menerima FRATMENTS. Cangkir, menghancurkan. Sebelum Leon dapat mengambil cangkir itu, Joseph melonggarkan pegangannya dan melemparkan cangkir itu ke tanah, memecahkannya. Dasar tidak berguna, kau bahkan tidak bisa memegang cangkir dengan benar. Apa gunanya kau ada di sini? Joseph sangat marah sambil menamparkan Leon. Bab 30. Memukul. Leon memegangi wajahnya saat merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Dia sangat marah. Dia tahu bahwa Joseph melakukan itu dengan sengaja. Namun, ia sudah terbiasa diejek dan dipermalukan saat bersama keluarga Manson. Keluarga Manson juga membuatnya menjadi penurut. Menghadapi tindakan Joseph, dia memilih untuk menahan amarahnya. Apa yang kau lihat? Cepat ambil potongan-potongannya. Bersihkan ini, gerutu Joseph. Leon menahan amarahnya saat dia berlutut untuk mengambil cangkir yang pecah. Mencoba melawanku. Kau harus menumbuhkan sepasang bola mata, anjing. Kau masih terlalu muda untuk itu. Joseph tertawa dingin dan menginjak tangan Leon, mendorong kakinya ke bawah. Pecahan-pecahan tajam berada di bawah telapak tangan Leon. Ia merasakan sakit yang luar biasa saat pecahan-pecahan itu langsung menembus telapak tangannya, menyebabkannya berdarah. Leon menarik napas sambil menarik tangannya dengan sangat cepat dan kuat. Joseph menginjak tangan Leon dengan salah satu kakinya. Ia lengah dan akhirnya terpeleset, jatuh terlentang dengan keras. Sampah, kau mau mati. Joseph geram. Dia mengarahkan tangannya yang sedang memegang puntung rokok tepat ke wajah Leon. Leon mengangkat tangannya karena terkejut, dan puntung rokok itu entah bagaimana mengenai tangannya yang terluka. Rasa panas dan nyeri di telapak tangannya hampir membuatnya melompat di tempat. Dia bereaksi secara naluriah dan menghantamkan tangannya ke depan, mengenai dada Joseph. Wah, tubuh gemuk Joseph terpental dan menghantam meja di belakangnya. Dengan suara keras, bahkan meja yang terbuat dari kayu solid itu hancur berkeping-keping. Joseph memuntahkan seteguk darah. Tulang-tulangnya seakan-akan hancur berkeping-keping di sekujur tubuhnya. Ia merasakan nyeri yang menyesakkan di dadanya, menandakan bahwa ia mungkin telah mematahkan setidaknya 2 atau 3 tulang di tulang rusuknya. Lily tercengang melihat pemandangan itu. Joseph pun tercengang, orang itu melakukan hal ini. Leon adalah yang paling terkejut di antara mereka semua. Seolah-olah dia bukanlah orang yang melukai Joseph. Mereka tidak tahu ini, tetapi Leon adalah orang yang paling terkejut di antara mereka semua. Dia tidak tahu kapan dia menjadi begitu kuat. Kapan aku menjadi begitu kuat? Leon menatap tinjunya dengan tak percaya. Dia tidak hanya membuat Joseph terpental beberapa kaki, dia bahkan membuat Joseph memuntahkan darah. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkinkah? Jantung Leon berdebar kencang, ia segera teringat bahwa ia mencoba berlatih ilmu sage malam sebelumnya. Ia samar-samar menyadari bahwa kekuatannya tampaknya telah meningkat beberapa kali lipat. Hal itu mungkin ada hubungannya dengan latihannya malam sebelumnya. Ia tidak percaya bahwa ia menjadi begitu kuat meskipun ia baru berada pada tahap awal penyempurnaan energi.
Jika ia berhasil meningkatkan dirinya lebih jauh, bukankah ia akan menjadi lebih kuat? Leon sangat gembira dan bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan betapa hebatnya seni sage. Pada saat itu, karyawan di luar kantor menjadi waspada. Beberapa dari mereka melihat ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Oh tidak, Tuan Conrad terluka oleh seseorang. Seseorang memanggil keamanan. Semua orang terkejut melihat kekacauan di kantor, dan juga kenyataan bahwa Joseph memuntahkan darah. Saat Leon pulih dari kegembiraannya, 5 hingga 6 petugas keamanan sudah bergegas mendekat. Di antara para penjaga keamanan, ada seorang pemuda bernama Donald Conrad. Dia adalah kepala keamanan perusahaan. Dia berusia 30-an dan memiliki tubuh kekar dan maskulin. Dia tidak tampak seperti orang yang bisa diajak berkelahi. Paman Joseph, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melukaimu? Donald terkejut. Dia bergegas dan membantu Joseph berdiri dari lantai. Wajah Joseph sangat pucat. Setelah beberapa saat berlalu, rasa sakit di dadanya sudah sangat berkurang. Donald, orang ini telah melukaiku. Suruh anak buahmu memberinya pelajaran. Balas dendamlah padaku. Pastikan kau tidak menunjukkan belas kasihan. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Joseph menunjuk Leon dan berkata dengan kejam.